Pembina Dayah Tahfidzul Quran Imam Syafi'i, Ayahanda Dr. Tengku Haji Ramli Amin SAG MPMI yang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Yang saya muliakan Bapak Kapolres, dalam hal ini diwakili oleh Abu Bangka, Bang Faisal Ishak, selamat datang. Dan juga yang saya muliakan Bapak Dandim, dalam hal ini diwakili oleh Bang Junaidi sebagai Dan Ramil Banda Sakti, dan didampingi oleh Bang Musfikar yang sudah tidak asing lagi dengan anak-anak pramuka, alhamdulillah. Dan juga guru kami Ustazuna Ustaz Widu Wahyudi Siregar, juga sebagai guru bagi saya dan juga wali santri Dayah Tahfidzul Quran Imam Syafi'i. Dulu saya belajar ke beliau, sekarang beliau meminta ganti. Jadi meminta agar saya kembali mendidik putra beliau. Jadi itulah sebuah garis ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, dan juga ta'zim kepada seluruh manajemen Dayah Tahfidzul Quran Imam Syafi'i, Direktur Al-Ustaz Rashidin SPD, dan juga kepada seluruh manajemen yang berhadir, kepala sekolah, kepala TK, SD, SMP, dan SMA yang sudah berhadir, dan juga kepala pengasuhan Dayah Tahfidzul Quran Imam Syafi'i, dan seluruh dewan guru, panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan semewah ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan ganjaran kepada kita, memberikan pahala yang berlipat, diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga ditempatkan oleh Allah di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang kami banggakan dari jenjang TK, coba angkat tangan yang TK. Ya, Ustadz bilang Allahu Akbar, yang TK ucapkan Allahu Akbar, biar kalah abang-abang yang SD ya. Yang TK, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Abang-abang yang SD sama kakak yang SD coba angkat tangan. Ya, ini biar kalah abang-abang sama kakak yang SMP. Ustadz bilang Allahu Akbar, angkat suara yang tinggi, Allahu Akbar. Masya Allah, hampir kalah ini yang lain. Yang SMP dan SMA coba angkat tangan, kakak dan abang-abangnya. Kita lihat kalah sama anak TK sama SD atau enggak ini. Allahu Akbar. Masya Allah, kalah dari anak SD. Ya, tepuk tangan buat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW setelah kita menyambut pada tanggal 12 Rabiul Awal di Masjid Agung Islamic Center subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan peringatan Maulid ya pada tanggal 11 Oktober malam kita bersolawat kepada Rasulullah dengan majelis al-masyhad yang merupakan kegiatan rutin mereka, safari Maulid Arba'in, 40 hari atau 40 malam mereka keliling untuk menyinari kita semua dengan nur daripada cahaya Rasulullah SAW. Dan hari ini kita dapat melaksanakan Maulid Akbar di Dayah Tahfidzul Quran Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah sedikit kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah di tahun 2023 kita sudah sempurna jenjang pendidikannya dari TK, IT, SD IT, SMP IT, dan SMA IT Dataku Imam Syafi'i. Jadi yang TK itu masuknya dari pagi sampai siang. Kemudian yang SD masuknya dari pagi sampai dengan sore, full day. Dan juga SMP dan jenjang SMA ini kita asramakan alias mondok. Dan pada sekitar bulan 7 atau bulan 8 kita sudah divisit untuk jenjang mu'adalah mu'allimin.
Yang jenjang muadalah muallimin adalah kurikulum resmi dari Kementerian Agama, di mana kita dapat menjalankan kurikulum dayah secara mandiri, ya, untuk mencapai maksud dan tujuan serta visi misi daripada Dataku Imam Syafi'i. Dia alhamdulillah, walaupun bersandingan dengan berbagai kurikulum yang ada, anak-anak kita berikan mereka 3 kurikulum inti. Yang pertama adalah kurikulum dayah, yaitu kurikulum kitab kuning. Yang kedua kurikulum tahfidz, di mana tahfidz ini menjadi wajib reguler setiap anak, baik di jenjang SD, SMP, apalagi SMA. Ini wajib menyetor dan mencapai target hafalan di setiap semester dan setiap tahunnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun ini ada beberapa anak-anak kita ini sudah kita buka beasiswa mandiri, Pak Faisal. Jadi beasiswa mandiri ini khusus untuk santri aktif Dataku Imam Syafi'i yang hafalan mereka sudah mencapai minimal 25 juz. Dan insya Allah akan kita kirimkan ke Jawa Tengah. Jadi kerjasama dengan Ma'had Tahfidz Al-Khuwaidim di bawah binaan Syekh Arif Al-Wardani, LC Hum. Ya, beliau juga merupakan pemberi sanad Al-Quran, qiraah asyarah sughra dan kubra, dan qiraah yang syazah. Dan insya Allah nanti santri-santri kita dan santriwati bagi jenjang SMP dan SMA yang sudah mencapai hafalan minimal 25 juz, insya Allah kita akan kirimkan mereka ke Jawa Tengah. Nah, tepatnya kalau nggak salah saya Tegal atau apalah namanya, ya, di daerah tersebut tempat markas untuk tahfidz. Dan program tersebut berlangsung, ada program 3 bulan. Dan insya Allah mudah-mudahan mereka khatam selama 3 bulan tersebut dan kembali ke sini untuk bisa memberi ijazah sanad Al-Quran kepada anak-anak kita yang lain. Alhamdulillah, ini bagian daripada kurikulum kita. Di samping kurikulum utama juga di TK, SD, SMP, dan SMA ada kurikulum umum sebagaimana kewajiban yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tamu undangan yang sudah berhadir, juga kami sampaikan, alhamdulillah kita sudah memiliki Dataku Smart. Jadi market Dataku. Jadi di depan kita bisa sambil ngopi, ada Dataku Cafe. Jadi kalau Pak dan Ramil mungkin ingin ngopi di sini, ahlan, yang jalan kaki pun sampai, insyaallah kita ngopi di Dataku Cafe sambil belanja di Dataku Smart. Alhamdulillah, nantinya ketika ulang tahun atau hari lahir Dayah Tahfidzul Quran Imam Syafi'i, kita akan meresmikan sebuah organisasi yaitu Dataku Charity. Artinya lembaga kemanusiaan dan lembaga sosial yang bersumber daripada unit usaha yang ada di bawah Dayah Tahfidzul Quran Al-Imam Syafi'i. Dan sampai hari ini kita sudah mensubsidi beberapa santri, walaupun masih disubsidi oleh Dayah dengan beberapa yang nilai keuntungan dari Kemandirian Pesantren, mencapai Kemandirian Pesantren. Alhamdulillah yang SD ada yang gratis, ya, dan juga SMP ada yang dispensasi setengah SPP. Jadi kalau mereka bayar 1.200.000, mereka cuma wajib bayar setengah, 600.000 rupiah. Kalau yang bayar 900.000 berarti mereka bayar cuma sekitar 450.000 per bulan. Ini subsidi silang yang kita hasilkan dari nilai keuntungan dari unit usaha yang ada di bawah Dayah Tahfidzul Quran Imam Syafi'i. Harapannya adalah dengan bertambahnya unit usaha di bawah yayasan dan di bawah Dayah, mudah-mudahan ini coba diaminkan semua santri, ya, semua yang mendengar agar mengaminkan, agar kita dimudahkan oleh Allah, semoga tercapai
apabila unit usaha kita sudah berkembang dan sudah besar, insyaallah mudah-mudahan Dataku Imam Syafi'i bisa menggratiskan seluruh SPP yang menjadi kewajiban selama ini. Amin. Jadi karena program kemandirian pesantren ini adalah program inti daripada pemerintah Republik Indonesia di bawah Kementerian Agama. Bahkan hari ini ada inkubasi pesantren, ada dana abadi pesantren, dan beasiswa pesantren, dan bagi santri hari ini juga sudah dibuka ya 10.000 orang ya bagi yang kelas 3 atau kelas 3 SMA atau MA Madrasah Aliyah dan sederajat itu bisa mengajukan beasiswa Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, untuk diberikan beasiswa ke jenjang perguruan tinggi yang akan mereka lanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Jadi jangan takut, insyaallah yang mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan doa kita, Dataku Imam Syafi'i bisa lebih mandiri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah santri-santri kita juga akan mewakili Kota Luk Sumawe untuk yang pertama musabaqah qiraatul kutub tingkat provinsi, dan sudah berlangsung sekitar 3 kali. Ya, tahun yang sebelumnya 2023 itu kita alhamdulillah 3 yang kita kirim, mereka membawa 4 yang kita kirim, mereka membawa piala. Yang pertama harapan 1 untuk tingkat provinsi, dan yang kedua harapan 3 untuk tingkat provinsi. Mudah-mudahan di tahun 2025 ke depan mereka bisa ya membawa harum atau mengharumkan nama Luk Sumawe, tidak hanya Dataku, untuk yang mengikuti lomba musabaqah qiraatul kutub di tingkat provinsi. Artinya lomba baca kitab kuning, kitab gundul. Nah, tahu anak-anak yang SD tahu kitab gundul? Enggak, kitab yang tidak ada barisnya. Jadi kalau tidak ada baris kita enggak bisa baca. Ya, kalau enggak belajar di Dataku ditulisnya an-nikahu sunnati. Tapi kalau enggak belajar nahwu sharaf dibacanya an-nikahu santai. Nah, jadi sehingga yang salah baca ini enggak nikah-nikah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah beberapa program dan kurikulum inti dari Dayah Tahfidzul Quran Imam Syafi'i. Dengan kondisi bangunan yang sangat terbatas di sini, pengembangan kita sangat terbatas. Insya Allah ya di sana nanti ketika kita insya Allah disediakan kenduri maulid, ada grand design daripada pengembangan Dataku Imam Syafi'i yang berada di Kampung Cotgirik Kandang, terutama bagi yang mondok atau asrama dengan jenjang pendidikan muadalah. Jadi jenjang pendidikan muadalah nantinya kita konsentrasikan di sana agar seluruh capaian-capaian yang ingin kita capai dalam visi misi Dataku Imam Syafi'i ini terwujud dengan mudah dan dapat dimudahkan dengan keberadaan kita di tanah yang luas dan juga bangunan yang memadai kepada kita. Nah, kalau di sini, nah ini yang di depan ini tambahan lokal satu, tapi ini non permanen. Di bawahnya itu bata sekitar 1 meter, di atasnya itu kasih bot. Ya walaupun nampaknya permanen, padahal semi permanen. Ya, jadi karena ini di luar daripada desain gedung diniyah atau gedung Dataku Imam Syafi'i atau gedung pendidikan, karena kita kekurangan lokal, maka kita bangun secara non permanen. Dan insya Allah pengembangan ke depan kita akan kembangkan ke sana, ke Cotgirik Kandang. Alhamdulillah sudah ada tanah sekitar 2,5 hektar. Jadi Bang Musfikar, alhamdulillah beliau hampir 5 hari kemarin di sana sama anak-anak latih pramuka. Jadi insya Allah Bang Musfikar ini kita lanjutkan di bawah arahan daripada Pak Dan Ramil, ya gugus ya. Gugus pramuka Dataku Imam Syafi'i ini harus di bawah Kodim 0103 Aceh Utara, insya Allah. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Dan Ramil. Dan insya Allah di bawah binaan Abu Bangka juga. Abu Bangka tengah mukrok jalan, tengah mukrok lahan gawai tu. Alhamdulillah beliau ya sekaligus sebagai pengayom kita dan juga
sahabat kami di Syiar Muhibbah Subuh dan Gerakan Pemuda Subuh, dan juga sahabat ngopi kami. Jadi menyalung kalang yang kedai kopi nyalung jak nyalung bio, atau dengar kalang lo kedai kopi kan nyabio. Alhamdulillah, sebuah hubungan emosional yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah berhadir. InsyaAllah acara akan berlanjut dengan penampilan anak-anak nantinya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati sambil menikmati kenduri maulid. Dan juga nanti yang hadir walaupun sudah selesai acara seremonial, ya silahkan nanti mencicipi kenduri yang sudah kita sediakan, yang akan diarahkan oleh panitia. Sekali lagi kepada seluruh wali santriwan dan santriwati atau yang mewakili, ya terima kasih sudah berkontribusi, sudah ikut bersama dalam memperingati maulid ini. Alhamdulillah ini bentuknya gotong royong. Yang SD bawa menu, bawa nasi, yang SMP bawa nasi kotak. Kemudian dari Dayah kita sediakan menu, ya walaupun nggak ada kambing tapi lembu alhamdulillah ada hari ini. Nah, 5 orangnya. Jadi alhamdulillah ini kontribusi kerjasama kita antara wali santri, santri kita, dewan guru, dan inilah yang kita harapkan dengan kerjasama kita semua juga akan tercapai cita-cita anak-anak kita ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia dan kedua panitia Ustaz Akmal yang beberapa hari beliau sudah nggak nyenyak tidur karena memikirkan untuk keberhasilan dan keberlangsungan acara ini, dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya pastikan tetap semangat kepada anak-anak kami dari TK sampai SMA. Ustadz ucapkan takbir, maka gemakan takbir untuk semangat kita memperjuangkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, ini belum semangat. Sekali lagi, Allahu Akbar. Kira-kira kalau di depan ada Israel, ini kita mau berperang dengan Israel, menggelegar suara takbir sekeras inilah. Allahu Akbar. Dengan Israel yang ada di kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.
Start. Aduh, saya tengok. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, blessing to Allah who has given us blessing, mercy and gift and blessing until we can meet together in this place today. Salawat and salam to Muhammad, peace be upon him, who has brought us from the dark to the lightness, from the wrong way to the right way. And thank you for Mr. Simon and all audience today. Kaya berlayu kan lalu na masa Inggeris. Itu kan bahasa Inggeris. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang kepada siapapun. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin serta ulama-ulama yang mutabar pada kita semuanya sampai hari kiamat. Yang terhormat pimpinan Yayasan Dataku Imam Syafi'i atau Hammalatul Quran Daya Tahfidzul Quran Imam Syafi'i. Yang terhormat Bapak Kapolres yang diwakili oleh Kanda Faisal SH yang tidak asing di tengah-tengah kita. Juga yang terhormat ananda kami mewakili Dandim Saudara Junaidi Hasan yang telah berhadir pada kesempatan atau pagi hari ini. Juga yang kami hormati Ustadz Widu Wahyudi selaku wali santri dan juga mantan guru di Misbahul Ulum Palu yang lama sekali dengan kami di Misbahul Ulum. Juga yang kami hormati seluruh majelis guru, manajemen pendidikan Daya Tahfidzul Quran Imam Syafi'i, majelis guru semuanya, dan yang kami sayangi anak-anak kami semua, para santri, santria, siswa dan siswi baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA IT Daya Tahfidzul Quran Imam Syafi'i. Pada hari ini kita melakukan suatu acara yang sangat mulia di sisi Allah, dan untuk kita muliakan Rasul, karena syarat dimuliakan oleh Allah kita harus memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Pada suatu hari datang seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Arabiyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, dan beliau berkata, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'adatta laha, apa saja persiapan Anda untuk menghadapi kiamat? Maka Badui itu menjawab, ya Rasulullah, ma'adatta laha katsiran minas shalah wa katsiran minas siyam, illa anni uhibbullah wa uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada persiapan dalam diriku Rasulullah
Aku tidak mempersiapkan salat yang banyak, puasa yang banyak. Yang ada pada diriku dalam hatiku terpatri selalu aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah berkata, Al-mar'u ma'an ahabba. Manusia nanti akan dikumpul di hari kiamat dengan siapa yang dia cintai pada masa hidupnya. Oleh karena itu, kegiatan hari ini mudah-mudahan salah satu kegiatan kita yang tercermin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku adalah mereka itu bersamaku dalam surga. Al-Quran juga menjelaskan bahwa kita dianjurkan mencintai Rasulullah. Dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan oleh Allah, Falladzina amanu bihi, orang-orang alladzi yang beriman kepadanya Muhammad, kemudian wa'azzaruhu, dan mencintai dan memuliakan Muhammad, wa nasaruhu, dan menolong Muhammad, wa taba'u nurul ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang beriman kepada Muhammad, memuliakan Muhammad, menolong Muhammad, dan mengikuti cahaya yang terang, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Dijamin oleh Allah bahwa kita adalah menjadi orang yang beruntung dan orang-orang yang menang. Kita pahami bahwa bagaimana kita beriman kepada Muhammad, ya jelas, karena kita adalah rukun iman ada 6. Amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri minallah. Salah satu adalah kita beriman pada Rasul, bahwa kita yakin Muhammad Bapak manusia, Muhammad ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina. Muhammad itu bukanlah bapak seorang di antara kamu, melainkan dia adalah Rasulullah dan penutup daripada segala anbiya. Jumlah Rasul sekali 204.000, atau dengan bahasa lain 124.000 orang. Kemudian jumlah Nabi, jumlah Rasul 313 orang. Kemudian dihimpunkan lagi jumlah Rasul 25 orang yang wajib diketahui namanya masing-masing, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Jumlah yang ditinggikan derajat di antara 25 Rasul ada 5 orang, yaitu Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad SAW. Muhammad lagi. Oleh karena itu kita wajib beriman pada Rasul, bahwa Rasul itu bersifat dengan sifat amanah, tabligh, fatanah. Arti 4 sifat wajib yang mesti ada pada Rasul-Rasul, dan tidak ada padanya kizib, khianat, kizman, balada. Itu mustahil. Dan sifat harus padanya yaitu aradul basyariyah. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu yang telah menyumbang, yang telah ikut andil dalam kegiatan ini adalah salah satu tanda orang-orang yang beriman. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa membesarkan tanda-tanda kehadiran, tanda-tanda Allah, itu adalah tanda hati yang takwa. Mudah-mudahan semua hati kita menjadi hati yang takwa. Yang kedua, kami sampaikan, kebetulan saya juga sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lukmawi, dan juga sebagai Pembina Pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, selain SMA di bawah Capdin. Juga kami sampaikan, kita ini ada 2 yang perlu dihadapi. Pertama adalah pendidikan sebagai program tujuan pendidikan nasional,
harus tercapai karena ada sekolah, yaitu kurikulum Merdeka yang ditinggalkan oleh Nadiem Makarim ke depan ini belum tentu itu jalan. Barangkali Prof. Abdul Mufti tidak melanjutkan kurikulum Merdeka. Kita lihat saja nanti bagaimana infonya. Apa berubah atau tidak, apa belajar ujian numerasi literasi atau ada ujian calistung baca tulis yang sudah dinafikan. Tidak boleh ada calistung katanya, integrasi PAUD kepada SD. Tidak boleh ada calistung, ujian tulis baca. Tapi kita lihat outputnya belum hasil, menteri sudah diganti. Barangkali kurikulumnya akan berganti pula. Secara sejarah kita baca, karena saya juga seorang guru, membaca perubahan kurikulum sampai hari ini sudah 11 kali berubah. Terus berubah, ganti menteri, berubah kurikulum, ganti menteri, belum habis buku yang kita baca, akan terbit buku yang lain. Itu adalah yang jalan bisnis pencetakan buku dan free bagi orang yang mengorder pencetakannya. Bagaimana dengan hasil anak? Mudah-mudahan jangan terlalu terikat di situ. Yang penting kita belajar, bisa tulis, bisa baca, bisa memahami, baik itu memahami secara tekstual maupun secara kontekstual, kita pahami semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita kemana saja dia menuju akan bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan pendidikan untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita adalah dituntut karena kita menjadi santri adalah pendidikan daya. Ini pendidikan daya juga tidak kalah penting, terutama adalah sebagaimana sasaran pendidikan dalam Islam adalah artinya Islam itu dia yang pertama adalah etika dia, ahkamul syariah, etika dia. Yang pertama adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid. Yang kedua ahkamul syariah, khuluqiyah. Yang kedua hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga hablum minallah wa hablum minan nas, berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia dan juga berhubungan baik dengan alam lingkungannya. Itu tujuan pendidikan dalam Islam. Oleh karena itu dua-dua ini harus tercapai. Banyak sekarang orang yang terdidik tapi sikap dan akhlaknya seperti robot. Orang robot itu bisa kerja apa saja yang tidak ada padanya akhlak. Oleh karena itu kalau manusia tanpa akhlak, dia ada lebih kurang dengan robot. Bisa robot itu bisa bawa air, bisa buat air, dan segala macam kita lihat. Yang tidak ada apa? Tidak ada akhlak. Tapi kita sebagai umat Islam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Adalah pada Rasulullah itu suri teladan yang baik dan akhlak yang mulia bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan mengharapkan akan adanya hari akhir. Mudah-mudahan para santri semuanya, santriah di bawah daya tahfizul Quran Imam Syafi'i, kita adalah tidak hanya cerdas otak, karena sasaran pendidikan ada 3 atau domain pendidikan. Yang pertama adalah kognitif, untuk mencerdaskan otak. Yang kedua afektif, adalah memperbaiki hatinya supaya hati yang berakhlak. Yang ketiga adalah psikomotorik. Ketiga-tiganya harus tercapai. Kognitif dia cerdas, bisa bersaing di alam apa saja. Afektifnya dia berakhlak dengan dirinya, dengan orang tuanya, dengan guru-gurunya, dan dengan masyarakat lingkungannya. Yang ketiga psikomotorik, dia terampil berbahasa, baik terampil dalam kegiatan berbahasa maupun juga terampil dalam kegiatan lain seperti pramuka, silat, dan lain sebagainya. Jadi 3 sasaran pendidikan harus tercapai. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang paripurna, manusia-manusia yang paripurna, yang berguna bagi dirinya, berguna bagi dua ibu bapanya, berguna bagi nusa dan bangsa. Ini yang kita harapkan. Akhirnya untuk meningkatkan waktu pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan seluruh niat dan perjuangan kita diridai oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna fi asal ghayati min jamil khairati fil hayati dunya wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wajanna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana taqabbal minna wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Quran Imam Syafi'i. Ustazah Rasya. Untuk penampilan yang pertama, Yang mana? pesawat yang akan Yang mana mau dipasang? oleh santri Siapa dan mau Tafiz dipasang? Quran Imam Ya. Syafi'i tidak TK. Kepada santri dan Tafiz Quran Imam Syafi'i tidak TK dipersilahkan. Bentar. Oke sayang. Oke, pegang Nah, apa apa biar aja. Nah, Oke, pegang belakang. Kalian cantik.
شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد
Penampilan selanjutnya, pidato yang akan ditampilkan oleh santri tingkat SD IT Al-Markazul Islami kepada Siti Aisyah Humaira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam berlimpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi penghulu segala umat yang membawa rahmat di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat yang saya banggakan, adapun judul pidato saya pada hari yang berbahagia ini adalah hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap datangnya bulan Rabiul Awal dalam bulan Hijriah, kita akan diingatkan dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah di kota Mekah. Dialah yang kemudian menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam. Melalui beliau pula, Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak terpuji. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nabi Muhammad merupakan salah satu suri tauladan yang sempurna bagi manusia. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah adalah pedoman perilaku dalam setiap kelakuan umat manusia. Ada keseimbangan pengamalan akhlak yang harus dipraktikkan berbekal keimanan. Pujian Allah untuk Nabi Muhammad dapat kita temukan dalam Al-Quran, seperti pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Nabi Muhammad juga mengingatkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Berbagai kemungkaran yang diawali dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu, hawa nafsu harus dikekang dengan meningkatkan keimanan dan meneladani akhlak mulia yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita untuk meneladani akhlak manusia yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masuk. Ini tripod balik lagi kan. Betul lah nanti tanya. Maulaya salli wa sallim ala Selanjutnya, penampilan nasyid yang akan ditampilkan oleh grup nasyid Rabbani Voice. Bersiap-siap kepada grup zikir. Diberitahukan kepada anak zikir agar bersiap-siap mengambil tempat di samping panggung utama. Diberitahukan sekali lagi untuk anak zikir agar membuat barisan di samping panggung utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي.
نبي كان أصل التقويم من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل التقويم من عهد كن فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين بمقت التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين بمقت التعليم يا غرامي أيام جانا حق النظير مغيثا مسبلا سبل رشاد أيام جانا حق النظير مغيثا مسبلا سبل رشاد صلاة بالسلام المبين بنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعليم يا غرامي رسول الله حبيب الله 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 صلاة بالسلام المبين بنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعليم يا غرامي أياما جانا حق النظير مغيثا مسبلا سبل رشاد أياما جانا حق النظير مغيثا مسبلا سبل رشاد صلاة بالسلام المبين بنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام بنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعليم يا غرامي Merdulah fasyahdu, jiwa pun merindu, merekam rasa kalbu, gemesiknya lagu, angin kota cahaya, bertiup berarah, kencang meledak maya, hanya untuk diam bangkit segar, seirama, meluruskan rantai safnya, tiup rendang, basah lidang, dalam wahyu mewangi di taman. Oh, semerbak harum bingkisan an-nur, berterbangan tiga intifadah. Oh, merentas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Tiga intifadah. Tiga intifadah.
siang malam alunan suara burung turut menyanyi, zikir tidak henti doa diukir seni, halus menghiasi persada alam ini, tidur tidak mati bangkit segar seirama, meluruskan rentas safnya, riuh rendang basah lidang, kalam wahyu mewangi di taman. Oh semerbak harum bingkisan azmur, berterbangan tinggi ke intifadah. Oh merentas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Oh semerbak harum bingkisan azmur, berterbangan tinggi ke intifadah. Oh merentas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Masihkah punya bicara menjalinkan yang terpisah, semarak terus berusaha, pastinya ia akan berjaya. Oh semerbak harum bingkisan an-nur, berterbangan tinggi ke intifadah. Oh merentas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Oh semerbak harum bingkisan an-nur, berterbangan tinggi ke intifadah. Oh merentas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Intifadah penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti penjahit kebaya. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Acara sholat Acara selanjutnya penampilan zikir dari santriwan Daya Tahfizul Quran Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Zikir Lingi Dataku Imam Syafi'i, selamat menyaksikan. Marhaban ya marhaban marhaban ya marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban ya marhaban ya marhaban marhaban ya marhaban
Ya